Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua ini istimewa, Anda dan saya, karena unik. Tidak ada yang sama, punya talenta masing-masing. Ada yang berbakat dalam berolahraga, ada yang berbakat dalam seni, ada yang berbakat dalam perencanaan, ada yang berbakat dalam musik, macam-macam. Tetapi juga ada yang kurang berbakat. Di satu pihak berbakat sekali, di pihak lain kurang berbakat. Tetapi itu biasa, manusia itu memang begitu. Tidak semuanya serba lebih, tidak. Namun, meskipun ada yang menonjol di satu segi dan kurang menonjol di segi lain, kita tetap sempurna. Tidak ada yang pernah bisa sama seperti kita. Karena itu, tidak perlu membanding-bandingkan dengan yang lain. Tidak perlu juga iri hati dengan yang lain. Karena tidak bisa dibandingkan. Yang dialami berbeda, sudut pandangnya berbeda, latar belakangnya berbeda, nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga dan masyarakat lain. Jadi ya pasti berbeda. Namun kita semua sempurna. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kita itu kalau memang berbakat di satu bidang, fokus di situ, tingkatkan kualitasnya di situ. Dan kemudian kalau memang tidak berbakat di bidang lain, ya kita mencoba mengakui. Kita tidak berbakat di situ, mungkin saya tidak akan maju. Tapi saya tidak kecil hati, karena saya di bidang yang lain saya lebih berbakat. Supaya bisa menerima diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang amat baik, bahkan sempurna. Kesempurnaan itu justru karena ada kekurangan, maka kemudian menjadi manusiawi. Dan ternyata, kelebihan kita itu bisa menolong orang lain, juga menolong diri kita sendiri tentu. Kekurangan juga sama, kita bisa menolong orang lain. Bagaimana kekurangan bisa menolong orang lain? Ya, kemudian kita bisa membutuhkan orang lain. Bayangkan, kalau kemudian kita tidak membutuhkan orang lain. Waduh, orang lain merasa tidak dibutuhkan. Lalu hidupnya menjadi tidak penting bagi kita. Atau dia merasa tidak kita butuhkan. Karena kita bisa mengerjakannya sendiri. Maka kalau bisa dikerjakan orang lain, kita beri kesempatan orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Karena kita juga bisa berbuat baik kepada orang lain. Kalau semuanya kita kerjakan, semuanya beres, lalu orang lain peranannya apa dalam hidup kita? Ada yang merasa bahwa tidak dibutuhkan karena tidak dilibatkan. Ada yang merasa tidak dibutuhkan karena semuanya bisa dikerjakan sendiri. Meskipun kita tidak bermaksud tidak membutuhkan orang lain, kadang-kadang orang lain merasa tidak dibutuhkan. Dan itu juga merasa diabaikan. Dan kemudian bisa sakit hati. Kitanya nggak apa-apa, tapi orang lain bisa salah paham. Maka tidak ahli di semua bidang itu wajar, baik, dan menolong orang juga. Maka kita perlu menerima diri kita apa adanya. Mensyukuri baik dan buruk kita. Tidak usah juga berusaha ahli di semua bidang. Soalnya pertama nggak ada yang seperti itu, nggak manusiawi. Kemudian yang kedua, kita juga menjadi kesulitan dalam berelasi. Karena lalu tidak perlu orang lain. Nah semuanya sudah kita bisa selesaikan dengan baik. Kemudian juga kita membanding-bandingkan apa yang kita kerjakan. Malah kemudian relasi kita tidak baik. Tidak membutuhkan orang lain, tetapi juga kemudian menilai orang lain berdasarkan apa yang kita punyai, apa yang kita mampu. Dan di situ kemudian ada masalah dalam relasi.
Tetapi apakah kemudian kita tidak perlu berusaha? Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah kita bisa menerima diri kita apa adanya. Diri kita itu sempurna karena juga baik dan tidak baik juga. Dan semua begitu. Lalu kita juga bisa menerima orang lain dalam keadaan yang sebenarnya ada baiknya, tapi juga ada tidak baiknya. Dan wajar, kita juga begitu. Lalu relasinya sangat baik dengan sesama kita. Dan karena itu saling membutuhkan. Relasi sebetulnya karena saya membutuhkan engkau. Itu. Dan engkau membutuhkan saya. Tetapi pertama-tama karena sadar bahwa kita bisa saling melengkapi. Bisa menerima keadaan yang konkret, yang real. Bahwa saya punya kelebihan di sini, tetapi saya punya kelemahan di sana. You punya kelemahan di sini, kelebihan di sana. Dan kita saling membutuhkan. Disitulah kemudian relasi terjadi. Kalau kita semua bisa melakukannya, tidak bisa mendelegasikan kepada orang lain, lalu kita tidak butuh siapa-siapa. Memang baik tidak butuh siapa-siapa, tapi lalu kita sendirian. Kalau toh kita tetap bisa bertindak bahwa kita membutuhkan orang lain. Kita bisa bekerja sama. Disitulah pentingnya kita bersama-sama saling meneguhkan, saling membantu satu sama lain. Karena itu jangan khawatir kalau punya kekurangan, punya kelemahan. Jangan khawatir. Kita semua sama. Bahkan kekurangan kita membuat kita sempurna dengan dilengkapi oleh saudara-saudari kita yang lain. Dan disitulah kemudian kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Dan masing-masing punya keunikannya. Kita juga tidak perlu menghakimi orang lain seperti yang ada di dalam pikiran kita. Karena itu tidak tepat. Maka bersyukurlah kalau punya kelebihan. Bersyukurlah juga kalau punya kekurangan. Itu berarti Anda sempurna sebagai manusia. Dan kemudian menghayati hidup ini jadi lebih tenang, penuh rasa syukur, fokus pada yang kita bisa. Dan memang setiap orang diberi talenta. Dan talentanya tidak sama. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 3, ada yang 1. Tetapi semua diminta untuk mengembangkan talenta itu. Dan kita tidak perlu menuntut orang lain seperti kita. Atau menilai orang lain seperti kita. Kenapa? Talentanya beda. Kalau orang yang talentanya 3, dituntut untuk menghasilkan talentanya 10, ya nggak bisa, nanti malah kita jadi frustrasi. Biarlah setiap orang bertumbuh pada talentanya masing-masing. Itu yang penting. Dan talenta yang pertama adalah kehidupan kita. Itu talenta pertama. Kita hidup. Itu dasar dari semua talenta. Disitulah tumbuh kemudian hal-hal keutamaan-keutamaan yang lain. Dan kemudian bisa kita mendaftar semua hal yang lain. Yang paling penting adalah kita bertumbuh. Karena memang talenta itu diberikan bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk yang lain. Supaya dunia ini menjadi sempurna. Saya senang sekali. Kemarin ada salah seorang sahabat saya yang memakai kaos bertuliskan perfectly imperfect. Wah, itu bagus sekali. Kok bisa dapat itu ya? Dan itu kemudian memberi inspirasi kepada saya. Kita itu sempurna justru karena ketidaksempurnaan kita. Sempurna dalam ketidaksempurnaan. Nah, itulah kita, manusia. Dan karena itu kita dengan tenang masih bisa bertumbuh. Karena kita masih mempunyai kekurangan di sini sana. Dan ketika kita mempunyai kekurangan, kita bisa menghayatinya sebagai yang negatif, bisa menghayatinya sebagai yang positif. Dan menurut saya, yang membawa damai adalah yang kita nilai, kita terima, kita hayati sebagai berkat yang positif. Dengan kekurangan itu, kita kemudian membutuhkan orang lain. Dan karena kita mempunyai kesadaran bahwa kita membutuhkan orang lain, maka kita kemudian bisa menghargai orang lain.
bisa berelasi dengan baik. Kita sendiri menjadi nyaman, menerima diri kita apa adanya, baik dan buruk, menerima orang lain juga baik dan buruk apa adanya, sempurna. Termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita, sempurna. Paling tidak sempurna dalam kelemahan. Sempurna lemahnya, sempurna kurangnya, ya lumayan. Dan itu manusia. Kita belum dewa, kita belum malaikat. Dan karena itu kita saling membutuhkan, saling mengasihi, berelasi, bertumbuh bersama. Nah, dan kita bisa kemudian menerima diri dengan damai dan tenang, bisa juga handle ourselves with care, because we are loved. Tuhan memberkati.